Nih, mengurangi keasaman pada tanah, menyeimbangkan pH, kemudian merangsang pertumbuhan akar ya, sahabat tani. Jadi dari mulai media tanam, perakaran, kemudian mencegah layu, menekan pertumbuhan jamur pada tanaman seperti tanaman cabai, tomat, semangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada. Oke, berjumpa lagi ya bersama saya Samsul Ma'arif, dan masih tetap kita bersama channel Belajar Organik. Oke, hari ini saya akan melakukan praktek penyepraian yang ditujukan untuk mencegah kerontokan bunga, kemudian mencegah serangan patek ya. Jadi agar tanaman cabai kita terhindar dari serangan patek, kemudian bunga-bunga yang muncul itu tidak rontok, maka untuk hari ini saya akan memberikan satu bahan, satu nutrisi. Akan tetapi satu nutrisi ini sangat penting, sangat diperlukan sekali oleh tanaman cabai kita untuk memperkuat dinding-dinding sel dari tanaman cabai, yang sehingganya untuk patogen-patogen jamur seperti patek, kemudian busuk ranting ya, busuk ranting, busuk daun itu tidak menyerang ya. Nah oke, maka bagi para sahabat-sahabat taniku semua, jika ingin tanaman cabenya itu tidak mudah terserang oleh patek ya, buah-buahnya ini, kemudian bunga-bunganya tidak rontok, serta mencegah busuk ranting, sahabat tani silakan simak videonya ya dari awal sampai akhir, karena di sini akan saya jelaskan sedetail mungkin mengenai manfaat daripada satu bahan ini ya, sahabat-sahabat tani semua. Jadi manfaatnya itu dimulai dari perakaran, batang, daun, tunas, bunga, dan juga buahnya. Nah oke, para sahabat-sahabat taniku semua, apa itu bahannya? Di sini langsung saya sebutkan ya. Jadi tanpa berlama-lama, yaitu seperti yang biasa saya lakukan, yang saya berikan pada tanaman cabai saya yang varietas langgeng 58 itu, yaitu saya memberikan pupuk kalsium melalui penyepraian ya. Jadi pupuk kalsium yang saya gunakan untuk pengocoran itu Kalha. Kemudian yang saya gunakan untuk penyempraian yaitu pupuk kalsium ini, yaitu Kalbufit ya. Ini merupakan pupuk kalsium plus boron yang disertai juga dengan mikroelemen ya, sahabat tani. Dimana manfaat daripada pupuk kalsium itu adalah untuk menunjang pembentukan dinding sel tanaman yang kuat dan kokoh, meningkatkan ketahanan terhadap serangan patogen, menunjang aktivitas fase generatif, dan menetralisir keasaman pada permukaan tanaman sehingga dapat menghambat inkubasi jamur patogen. Nah ini ya, sudah disebutkan di kemasan, dan di sini juga saya sudah membuktikan sendiri dengan kita rutin mengaplikasikan kalsium. Contohnya seperti Kalbufit ini, alhamdulillah yang langgeng 58 itu tanaman cabai saya alhamdulillah aman dari serangan patek dan juga serangan busuk ranting ya, sahabat tani. Nah akan tetapi di tanaman Abayomi ini saya sedikit kurang ataupun teledor di dalam pemberian kalsium. Makanya di pembuahan pertama kemarin, tanaman yang Abayomi ini mendapatkan serangan jamur, yaitu berupa jamur patek ya, yang kemarin sudah saya perlihatkan kondisi tanaman cabai saya yang terserang patek. Nah maka di pembuahan kedua ini, agar supaya tidak terserang patek lagi, maka saya akan rutin mengaplikasikan Kalbufit ini. Nih seperti yang saya bilang di awal, manfaat daripada kalsium itu adalah sangat penting sekali, baik dari mulai perakaran, batang, daun, dan juga buah ya. Nih ya sahabat tani, bahkan media tanam pun nih mengurangi keasaman pada tanah, menyeimbangkan pH, kemudian merangsang pertumbuhan akar ya sahabat tani. Jadi dari mulai media tanam, perakaran, kemudian mencegah layu, menekan pertumbuhan jamur pada tanaman seperti tanaman cabai, tomat, semangka, dan melon. Kemudian mengatasi gejala kekurangan unsur hara kalsium seperti busuk pantat buah ataupun bunga ya sahabat tani, itu tidak mudah rontok, serta busuk pangkal batang. Kemudian mengeraskan jaringan kayu sehingga batang dan percabangan tanaman lebih kokoh dan tidak mudah roboh ya, serta tidak mudah terserang yang namanya busuk ranting. Nah itu pengalaman yang saya alami ketika kita rutin mengaplikasikan unsur hara kalsium, dan yang biasa saya gunakan yaitu adalah Kalbufit ya sahabat tani, dimana untuk kandungannya dia ada kalsium 57,12%, kemudian di sini ada boronnya yaitu 0,80, kandungan yang lain
itu mikroelemennya ya, artinya itu 2,70%. Dan untuk takaran aplikasinya, dia bisa diaplikasikan kocor ataupun semprot. Ini untuk kocor, untuk semprot tanaman produktif ya, itu 2-3 gram per liter ataupun 2-3 sendok makan per tangki semprot. Nah, itu untuk dosis-dosisnya sudah tertulis di sini. Oke, selanjutnya kita menuju ke pengaplikasian ya. Nah, oke, selanjutnya kita menuju ke pengaplikasian ataupun ke penakaran dosisnya ya, sahabat tani. Oke, untuk dosisnya per tangki 16 liter sesuai petunjuk yang di kemasan, yaitu 2-3 sendok makan untuk penyepraian. Jadi di sini saya menggunakan 3 sendok makan ya untuk penyepraian, karena tanaman Abayomi ini kekurangan unsur hara kalsium. Ini saya berikan secara maksimal ya dalam penyepraian. 1, 2, 3. Oke. Nah, untuk kali ini Kalbovit ini, kalsium ini saya campur, saya gabung dengan fungisida ya, sahabat tani. Dan untuk fungisida yang saya gunakan ini adalah fungisida kontak, yaitu fungisida pemulus. Ini yang saya tujukan untuk pengendalian patek ya, sahabat tani, karena masih ada sisa-sisa sedikit pateknya yang pembuahan pertama kemarin. Harapan saya dengan menambahkan fungisida untuk penyepraian kali ini, semoga benar-benar habis untuk pateknya ya. Dan untuk pemulus ini saya gunakan sebanyak 3 sendok makan. 1, 2, 3. Nah, untuk bahan aktif dari pemulus ini adalah sulfur ya, sulfur 80%. Nah, oke, selanjutnya diaduk sampai terlarut homogen, kemudian kita masukkan ke dalam tangki suppliernya. Nah, oke, selanjutnya setelah semua bahan-bahan kita masukkan, kemudian kita lakukan pengaplikasian dengan cara dispray secara merata ya ke seluruh bagian tanaman. Jadi tujuannya untuk memperkuat dinding sel, kemudian menjaga agar bunganya tidak rontok ya, karena ini sudah menjelang pembungaan kedua, serta menghindari serangan patek. Nah, seperti ini. Dan untuk interval aplikasinya itu saya berikan seminggu sekali sampai dengan 10 hari sekali. Jadi di sela-sela saya menyepraikan nutrisi untuk menunjang pembuahan, saya berikan yang namanya unsur hara kalsium. Nah, oke ya para sahabat tani semua, jadi saya rasa cukup jelas keterangan sesuai dengan yang saya alami dan yang saya terapkan ya. Jadi di sini bukan niat saya untuk mengguru ya, para sahabat-sahabat tani semua. Jadi insya Allah asalkan kita cukup ataupun rutin di dalam pemberian unsur hara kalsiumnya, nanti insya Allah tanaman cabai kita akan terhindar dari kerontokan bunga dan juga terhindar dari serangan jamur ya, sahabat tani. Nah, oke, semoga ilmu yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk para sahabat-sahabat tani semua, tentunya yang membutuhkan ya. Semoga bisa bermanfaat. Selanjutnya, apabila ada kesalahan di dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.